Saya katakan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Biarin aja, urusan lu lebih percaya pada Targum, lu lebih percaya pada Yahudi, silakan. Kalau gua enggak, gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. 2000 tahun kemudian. Kalau dari sisi yang Ishak kita lihat ini, Israel, tidak ada yang memenuhi, yang menurut kita lah ya. Ternyata dipenuhi oleh sebelah. Namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin panas. Karena beliau keturunan Yishma, ya. Beliau memenuhi kriteria Mikher Beha, Me'aheha, dan beliau memiliki standar yang memenuhi standar. Untuk ayat 20 dan 21, Yishmael Beshum Elah. Demikian. Alhamdulillah. Biarin aja, urusan lu lebih percaya pada Targum, lu lebih percaya pada Yahudi, silakan. Kalau gua enggak, gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. Ya, jangan biarin. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. So if we analyze, Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Prophet Moses, peace be upon him. And Prophet Jesus, peace be upon him, is unlike Prophet Moses, peace be upon him. Furthermore, we know that Prophet Muhammad and Prophet Moses, peace be upon them, both of them, they were married and they had children. But according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, he was not married and he had no children. So Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. So Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has been prophesied in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. And further it's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19, that anyone who does not hearken to his words, I will require of him. Some translations say, I will take revenge. That means anyone who does not follow this messenger to come, Almighty God will take revenge from these people. Pada hari ini yang mau saya bahas adalah mengenai di kalangan non-Kristen, ayat ini sering dipahami bukan untuk Yesus, tetapi untuk kehadiran Nabi yang lain, yaitu umat agama lain. Dalam hal ini adalah Islam. Katanya beberapa tafsiran Muslim itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tanpa mengurangi penghormatan saya terhadap sohib-sohib Muslim saya, sahabat-sahabat Islam saya katakan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Jadi kalau di mana-mana Bambang Nursena berbicara tentang original text of the Holy Bible, kita bukan untuk pinter-pinteran, tapi sambil menunjukkan kepada rekan-rekan kita bahwa original text of the Holy Bible itu masih eksis sampai hari ini. Karena itu kita tunjukkan teks aslinya. Sebab teman-teman Muslim itu setiap kali membaca teks Quran mesti tahu teks aslinya. Contohnya, kalau Jainuddin MZ berdoa, bukan berkhutbah, seperti yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina ammanu, Hu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, selalu gitu kan? Karena itu kita tunjukkan teks aslinya. Ayat ini aslinya berbunyi dalam bahasa Ibrani, Nebi Achim Lachem Micheret Achikem. Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengahmu, Micheret Achikem, di antara Achihem, di antara saudara-saudara kalian semua. Jadi konteksnya adalah Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu, Micheret Achikem. Saudara-saudaramu itu siapa? Harus dikembalikan pada ayat 8, ayat 1 pasal yang sama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Ini ditujukan di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Lewi. Nah, Israel itu jumlahnya 12. Ada Isakar, ada Naftali, ada Zebulon, ada Yehuda, ada Lewi. Karena itu ayat ini
menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Di tengah saudaramu, di tengah saudara-saudara suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Karena yang di konteks di sini adalah kaum Lewi, maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Musa itu lahir dari suku Lewi, Harun itu lahir dari suku Lewi. Setiap imam-imam sembahyang di perjanjian lama, di bait Allah, di Baitul Maqdis, itu harus keturunan Harun. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah saudara kaum Lewi. Dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud. Makanya Yesus bergelar singa Yehuda. Ini maknanya ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau membaca Alkitab itu teksnya harus jelas. Dia yang menulis itu ngomong, bukan aku murid Yesus. Aku menulis, aku menyelidiki. Karena aku orang Latin, European, orang Yunani, orang Greek, aku orang Tada. Dan aku menuliskan itu informasi dari orang-orang yang bilang itu saksi mata. Namamu siapa? Namaku Luke. Artinya apa? Illuminati. Artinya apa? Lucifer. Dia ngomong, bukan nama dia yang ngomong. 2000 tahun kemudian. Orang Yahudi. Biarin aja, urusan lu. Lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu. 2000 tahun kemudian. Orang Yunani, saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Hashemku, Elohe. Sedangkan pengetahuan kita kan kalau Al-Quran kan sejak firman diturunkan, wahyu itu turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah berubah, satu titik pun belum. Proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup.
Ya, maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Betul. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Betul. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istri. Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak mau lah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan?